Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sulistia dengan NIM 12120900135. Sekarang saya telah berada di Madrasah Ibtidaiyah Muslimin Cipongkor 1. Di sini saya akan mewawancarai salah satu wali kelas dan juga orang tua murid yang ada di sekolah ini. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, perkenalkan, saya Rina Sulistia, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebagai orang tua atau wali dari peserta didik untuk diwawancarai mengenai perkembangan peserta didik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih Bu. Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, bukan dalam maksud hal lain ya Bu. Kemudian langsung saja saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai identitas dari kedua orang tua. Nama ayah? Nama ayah Dodo. Dodo Murtado. Murtado. Kemudian nama ibu? Tita. Tita pakai T. Tita. Renita. Tempat tanggal lahir dari ayah? Bandung. 26 Mei 65. Kemudian tanggal lahir ibu? 9 Juli 1972. Alamat ibu? Kampung Sarongge, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor. RT 1 RW 3. Pekerjaan dari ayah? Ayah guru SD. Kemudian pekerjaan ibu? Guru aliyah, madrasah aliyah. Kemudian identitas dari peserta didik, nama dari si anak? Lukiana pakai Y. Lukiana. Pois itu Ki A I Z. Pois. Alhaq pakai Ki. Kemudian nama panggilannya? Luki. Kemudian tempat tanggal lahirnya? Bandung 8 September 2011. Ibu, kemudian ada beberapa pertanyaan mengenai perkembangan emosi si anak. Yang pertama, ketika anak merasa ketakutan, bagaimanakah respon dari si anak? Ketakutan dalam hal apa dulu nih? Kan anak itu respon takut terhadap sesuatu itu banyak ya. Justru kebetulan anak saya itu justru anak yang unik. Artinya dia itu hampir jarang punya rasa takut gitu loh. Karena mungkin faktornya itu badan besar, kemudian lingkungan sini dia udah terbiasa mungkin atau gimana ya. Jadi orangnya tuh realistis banget. Misalnya gini, orang bicara juri, bicara setan, dia itu kayaknya cuma film. Nah makanya takutnya dalam hal apa dulu nih? Mungkin dalam hal seperti dalam pembelajaran, mungkin jika ada disuruh ke depan atau gimana? Enggak, justru terlalu percaya diri kalau menurut aku. Kadang-kadang dia tuh terlalu berlebihan malah. Maksud berlebihan tuh gini ya. Kadang-kadang bikin kesal orang-orang gitu loh. Dia terlalu pede, kemudian terlalu pengen menguasai gitu. Jadi kadang-kadang disuruh ke depan juga nggak ada takut-takutnya. Malah kadang-kadang aku kalau bawa dia ke rumah keluarga atau siapa itu malah malu-maluin gak ya gitu. Kemudian ketika anak merasa sedih, bagaimana respons anak? Biasanya dia karena mungkin sekarang udah besar ya, udah kelas 5 gitu. Biasanya dia disembunyikan dulu nih rasa sedihnya itu. Dipendam ya. Makanya di sini peran orang tua itu ya. Jadi gini, dia datang dari rumah tuh, dari sekolah ke rumah misalnya. Kita kan tahu ya bahwa dia tuh ada masalah itu tahu. Misalnya diem terus atau
ada masalah dengan teman di rumahnya. Terus biasanya peran ibunya terutama, tanya langsung biasanya, kenapa, ada masalah apa. Biasanya dia udah, kalau sudah kelas 5 ini sering gak langsung bisa cerita gitu, kalau nggak dikorek-korek terus gitu. Kalau nggak ditanya-tanya Itu kayaknya gengsi gitu, nangis itu gengsi. Jadi kalau keluar air mata sedikit pura-pura gini gitu ya. Terus aja ditanya, sok Dede kenapa, ada masalah apa, sok cerita sama ibu gitu kan. Biasanya dia cenderung menyembunyikan dulu, tapi lama-lama akhirnya dia cerita gitu. Bisa bercerita, bisa. Tapi tergantung kitanya yang bisa nggak ngorek-ngorek dulu, mengajak bicara dulu ya. Kemudian ketika anak marah, bagaimanakah respons anak? Terus terang kalau masalah marah itu ya, jadi mungkin banyak, jadi sekalian curhat aja nih para ibu-ibu ya. Ibu nggak apa-apa. Jadi akhir-akhir ini memang faktor gadget itu sangat berpengaruh besar gitu ya. Makanya kenapa saya lebih senang anak di sekolah, di tempat ngaji gitu ya, karena nggak bawa HP. Nah kalau di rumah dia cenderung main HP, udah gitu reaksinya itu. Jadi benar bahwa teori bahwa HP hari ini tuh cenderung membawa dampak negatif gitu ya bagi anak-anak yang belum siap mental, itu betul. Karena kalau misalnya kita cegah, kita ambil HP-nya, dia cenderung marah dan ngamuk, emosi. Itu dia cuma bisa dikendalikan sama saya. Bapaknya nggak bisa, kakaknya nggak bisa. Itu ngamuk aja udah. Cenderung agresif gitu. Nah itu dampak negatif HP itu udah kelihatan dari sekarang gitu ya. Nah itu sangat saya sesalkan betul, karena kan ternyata hampir nggak ada dampak positifnya sama sekali gitu. Baik, kemudian ketika anak merasa senang, bagaimanakah respons anak? Oh dia mah langsung. Jadi orangnya tuh kan cenderung open gitu ya, kepribadian itu. Dia mah senang cerita, nangis cerita gitu ya, sebel cerita. Jadi sebenarnya apa yang dia rasakan ibu tahu. Ya, jadi kalau misalnya dia senang, ibu aku misalnya nilainya 100, atau ibu aku cuma salah 1, dia langsung ngomong gitu kalau senang itu. Kemudian ketika anak disuruh orang tua, bagaimanakah respon dari si anak? Nah itu tadi, kalau dia pegang HP lama, misalnya Dede sholat ya bu, Dede ngaji ya bu, tapi nggak bergerak, nggak jalan. Lama rubrinya? Lama. Jadi kalau misalnya lagi megang HP itu disuruhnya lama, tapi kalau nggak lagi megang HP biasa aja. Kemudian ketika anak dinasehati, bagaimana respon si anak? Mendengarkan atau tidak? Tergantung cara kita menasihati. Kalau saya misalnya kondisi emosi stabil ya, maksud stabil itu artinya tidak dalam kondisi lelah, tidak dalam kondisi banyak pekerjaan, mungkin masih bisa bicara baik-baik kan ya. Misalnya Dede, ibu mau bicara, mendengarkan, misalnya ya, itu dia cenderung tidak bereaksi agresif. Tapi kalau saya udah naik misalnya emosinya, misalnya dia naik juga gitu. Ibu, ketika anak disuruh belajar atau mengerjakan PR, bagaimana respon si anak? Harus kita dampingi. Dia belum bisa misalnya ibu punya pekerjaan lain, dia suruh Dede kerjain PR ya, belajar nggak bisa. Jadi harus diajak atau dituntun mungkin? Iya. Karena kemana-mana, walaupun udah kelas 5 juga di anak-anak kan. Gitu. Kemudian ada beberapa pertanyaan mengenai perkembangan spiritualnya. Apakah si anak full dalam melaksanakan sholat? Harus. Walaupun ibaratnya minimal dia tahu waktu dulu deh ya. Misalnya sehari 5 kali, kemudian kapan ngaji. Walaupun misalnya nih, ada anak misalnya
dia masuk ke kamar entah sholat entah enggak ya, kemudian misalnya harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat misalnya nih ya, minimal dia tahu dulu deh disiplin waktu bahwa sholat itu harus dikerjakan 5 kali. Nanti secara proses dia akan memperbaiki, dia akan memperbaiki jumlah rakaatnya, kemudian bacaan sholatnya gitu ya. Baik, Ibu, kemudian apakah si anak selalu mengikuti pengajian? Ada. Kapan itu kan? Tiap hari. Tiap hari. Jam? Habis pulang sekolah, habis asar atau jam 5 lah dia berangkat itu. Iya. Ibu, kemudian jika bermain keluar bersama dengan teman-temannya, apakah si anak memakai hijab atau masih belajar, mungkin Bu, atau gimana? Tergantung situasi. Misalnya dia lagi pengen nih ya, misalnya dia cari-cari kerudung. Tapi kalau enggak mah, karena kan lingkungan rumahnya itu kan adik kakak semua nih, kita kakak beradik gitu ya. Jadi menurut dia ya itu sepupu-sepupuan gitu, mereka kan sepupu. Iya. Berarti kayaknya nggak wajib-wajib banget gitu ya. Jadi masuk saudara mungkin Ya dia pikir begitu. Jadi tergantung situasi. Tapi saya terus terang saya yang khawatirnya, karena kan dia badannya besar ya, terus kadang pakai celana pendek gitu kan ya, terus ini juga pendek. Jadi kalau dia mau ke warung itu aku yang malah bingung ya, ini pakai rok dulu, pakai jilbab dulu gitu, karena kan lingkungan kita nggak tahu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga mengenai perkembangan bakat. Menurut Ibu, apakah hobi dari si anak? Justru itu dia itu yang berbakatnya malah menggambar. Dan menyanyi malah, yang bukan, kita malah masuk ceritanya masuk ke MI itu dengan tujuan ya basic pelajaran agamanya lebih banyak lah ya dibanding di SD, karena keterbatasan waktu kita kan ya, saya babahnya juga ya nggak punya banyak waktu gitu. Nah, rencananya tadinya pengennya dia punya ini basic agama yang lebih baik gitu, lebih banyak gitu. Malah yang muncul malah bakat gambarnya sama nyanyi gitu, aneh gitu. Kemudian ada pertanyaan mengenai perkembangan komunikasinya. Pertama, bagaimanakah komunikasi si anak dengan orang tua? Justru terlalu komunikasi. Jadi kadang-kadang dia tuh nggak ada batas. Dia ngomong sama orang tua nggak tahu dapat dari mana tuh kata-katanya juga, mungkin kebanyakan lihat YouTube aja gitu ya. Ya kadang-kadang gimana ya, anak sekarang tuh jadi nganggapnya tuh teman aja gitu ya. Jadi kadang-kadang ada akhlak dan kesopanannya itu harus tuh diingatkan gitu, bahwa kita itu bukan teman kamu gitu, orang tua gitu. Kadang-kadang pengen apa juga langsung aja gitu, nggak lihat situasi gitu kan ya. Terus bercanda juga kadang-kadang ngeliat orang tua gitu kayak ke temennya aja gitu. Bagaimanakah bahasa si anak ketika berkomunikasi? Bahasanya ya harus sering diingatkan juga ya, karena dia kan dapat dari lingkungan sekolah, mungkin ya tempat ngaji gitu. Kadang-kadang bahasa Sundanya juga belepotan gitu, kasar gitu. Kadang-kadang udah harus dibetulkan lagi gitu kan ya, bahwa misalnya bahasa yang harus disampaikan ke orang tua itu berbeda dengan sebaya kamu, sama yang lebih muda, sama yang lebih tua itu berbeda. Itu harus terus diingatkan, nggak ada bosan-bosan kayak ibaratnya ya. Kemudian apakah si anak suka bermain dengan sebayanya atau tidak? Kalau ada temennya bermain, tapi kalau saya sih cenderungnya dia nggak terlalu banyak di luar ya, karena kan sekolah juga kan udah capek ya, pulang jam 1, jam 2, terus kan sorenya harus ngaji gitu. Saya kan nggak terlalu banyak ini ya, kalau teman sebayanya di luar mah kalau ada ya berteman kalau hari Minggu gitu ya. Kalau nggak ada ya dia di rumah aja sebenarnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan mengenai
perkembangan fisik, berapakah tinggi badan si anak? Kira-kira aja Bu. Kira-kira ini ya. Kayaknya tuh 50 ada. 50. Kemudian kalau berat badan 52 kalau nggak salah. sekarang, apakah si anak memiliki penyakit terlepas dari penyakit demam? Dia itu kayaknya alergi. Jadi alergi dingin gitu. Oh iya, dari cuaca mungkin ya Bu. Alergi cuaca. Dan pertanyaan mengenai perkembangan sosial. Apakah si anak suka bermain? Mungkin yang tadi ya Bu. Yang tadi. Oh iya, apakah si anak termasuk dominan di antara teman-temannya? Kayak berpengaruh gitu loh Bu. Atau enggak? Kadang dominan, mungkin kadang enggak, tergantung situasi kali ya gitu ya. Terus kalau ya kelihatannya sih dia pengennya mendominasi sebenarnya Mbak ya. Cuma kadang-kadang kan orang juga nggak mau diatur-atur kan ya. Kadang dia bete-nya tuh gitu. Pengennya mah mendominasi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, perkenalkan, saya Reni Susia, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung. Di sini saya ingin memberitahu Ibu sebagai guru dari peserta didik yang bernama Lukiana Kais Alkak untuk diwawancarai mengenai perkembangan psikologi. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja saya menunjukkan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan mengenai perkembangan emosi. Ketika anak merasa takut, bagaimana respon si anak? Kalau di kelas, Lukiana ketika merasa ketakutan, dia lebih ke gugup. Gestur tubuhnya seperti gugup, tapi tidak terlalu banyak berkata-kata. Kemudian yang kedua ada ketika anak merasa sedih, bagaimana respon dari si anak? Sedih, ya ketika sedih menangis. Ketika anak marah, bagaimana responnya? Kalau di kelas, Lukiana marah, misalnya ya dijaili oleh temannya marah, dia cenderung lebih ke menangis daripada marah-marah mengeluarkan kata-kata yang tidak pada menangis. Kemudian ketika si anak merasa senang, bagaimana responnya? Anak merasa senang, lebih menunjukkan wajah yang gembira, wajah yang ceria. Kemudian ketika anak dinasihati, bagaimana responnya? Ketika dia melakukan kesalahan, lalu saya menasihatinya. Terkadang ada beberapa hal yang dia lakukan kembali setelah dinasihati, tetapi ada banyak hal juga yang setelah dinasihati dia berhenti melakukan kesalahan. Kemudian ada pertanyaan mengenai perkembangan spiritualnya. Apakah di sekolah si anak melaksanakan ibadah sholat? Kebetulan di sekolah kami kan diadakan program sholat duha, diwajibkan di sekolah. Kemudian sholat duhur juga di sini diwajibkan karena pulangnya jam 2 ya. Jadi ada kesempatan anak di sekolah itu melaksanakan sholat duha dan sholat duhur. Untuk sholat duha, Lukiana cenderung banyak alasan. Jadi seperti misalnya tidak bawa alat sholat, kemudian banyak alasan seperti dia berbicara, ibu kan sholat duha itu sholat sunat, jadi tidak perlu setiap hari gitu. Nah jadi kadang kalau untuk sholat duha, kalau untuk sholat duhur saya pantau selalu sholat duha. Apakah di sekolah si anak selalu mengikuti pengajian? Di sekolah kalau pengajian itu ya kayak kalau di kelas kan ada mata pelajaran agama, kebetulan kan di MI ada berbeda dengan SD ya, ada seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, itu dia selalu mengikuti pembelajaran. Kemudian jika di sekolah apakah si anak memakai hijab? Ya,
kebetulan di sekolah kami wajib anak perempuan itu memakai hijab, jadi dia pun memakai hijab setiap hari ke sekolah. Kemudian ada pertanyaan mengenai perkembangan bakatnya. Apakah si anak memiliki bakat khusus? Ya, dia bagus dalam menggambar, dan satu lagi berani, public speakingnya bagus, berani mengungkapkan pendapat, berani bertanya. Ya, itu kelebihannya dari teman-temannya. Kemudian pertanyaan mengenai perkembangan komunikasi. Bagaimana komunikasi si anak dengan gurunya? Komunikasi Rukiana dengan gurunya itu baik, hanya saja bahasa yang dia gunakan itu sama dengan bahasa yang dia gunakan kepada teman sebayanya. Jadi belum kepada tahap membedakan bahasa antara ke yang lebih tua dan ke teman, dan ya. Kemudian ada pertanyaan mengenai perkembangan fisiknya. Ya, Tinggi badan dari si anak. tinggi badan itu 2 bulan terakhir ya. 2 bulan terakhir saya cek itu 150 cm. Kalau Berat badannya ini 2 bulan terakhir ya, 50 kg. Kalau menurut grafik kesehatan itu dia termasuk anak yang kelebihan gizi, karena tinggi badan dan berat badannya tidak pas. kemudian apakah si anak memiliki penyakit terlepas dari penyakit lebam? Yang saya ketahui tidak ada. Kemudian ada pertanyaan mengenai perkembangan sosialnya. Apakah si anak suka bermain dengan teman sebayanya? Di sekolah dia bermain dengan temannya, tetapi terkadang dia menyendiri, seperti terlihat antisosial, tidak bergabung dengan teman-temannya. Ada suatu waktu, tetapi kadang juga dia bermain dengan teman-temannya seperti biasa, mungkin karena mood atau apalah. Mungkin dicukupkan sekian ya. Ya.